Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedawi dan teman saya Yusril Ihsan Laswardi dan satunya Ahmad Habib Mustafa. Saya dan teman saya akan menjelaskan makalah kelompok 2, yaitu pergulatan antara politik dan hukum Islam di era penjajahan Belanda dan Jepang. Saya akan membahas latar belakang dulu. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air. Ketentuan kapan Islam datang ke Indonesia tidak ada kata kesepakatan di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad pertama Hijriah, ada yang mengatakan abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan abad ke-7 Hijriah atau sekitar abad ke-13 Masehi. Walaupun ahli sejarah berbeda pendapat tentang waktu Islam masuk ke Indonesia, namun mereka sepakat bahwa hukum Islam telah diterapkan di Indonesia seutuhnya semenjak datangnya Islam ke Indonesia. Dan masyarakat menerima hukum tersebut dengan baik. Nah, dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa mengidentifikasi masalah mengenai hal itu, yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik hukum Islam pada masa penjajah Belanda dan masa penjajah Jepang. Rumusan masalah: pengertian politik, pengertian hukum Islam, pergulatan antara politik dan hukum Islam di era penjajahan Belanda dan Jepang. Masuk pengertian politik. Pengertian politik dari bahasa Belanda nopo niku maose politik dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani politika yang berhubungan dengan negara dengan akar kata politis warga negara dan negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan dengan polisi kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Di kelompok 1 sudah diterangkan. Ini hanya mengulang lagi. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Itu pengertian hukum Islam. Yang C masuk masalahnya. Pergulatan antara politik dan hukum Islam di era penjajah Belanda dan Jepang. Itu bagaimana pergulatannya? Penjajah Jepang, penjajah Belanda dahulu. Penjajah Belanda. Eksistensi hukum Islam di Indonesia sekarang ini genealogisnya dapat dilihat jauh ke belakang, yaitu pada saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara, mulai dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kerajaan Mataram di Jawa, kerajaan Banjar di Kalimantan, kerajaan Islam di Makassar, serta kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah Nusantara lainnya. Kedatangan Belanda pertama kali dipelopori oleh ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 Masehi. Mereka berhasil mendarat di pelabuhan Banten dan bermaksud mengadakan kontak perniagaan dengan para saudagar pribumi. Nah, bagaimana perkembangannya? Perkembangan hukum Islam pada masa kolonial Belanda
Bisanya para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode. Periode pertama, periode menerima hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reception in complexu, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Periode yang kedua menerima hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori reconstruksi. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Pada masa kolonial Belanda, sejarah hukum Islam di Indonesia memasuki babak baru. Ismail Suni membagi sejarah hukum Islam pada periode ini ke dalam dua fase. Pertama, masa di mana hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang ada dan telah berlaku di masyarakat. Fase yang kedua, masa ketika hukum Islam baru dapat diterapkan jika dikehendaki oleh hukum adat. Itu pergulatan hukum politik dan hukum Islam pada era Belanda. Nah, sekarang pada era penjajahan Jepang, eksistensinya bagaimana? Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Penduduk Jepang atas Indonesia yang hanya berlangsung 3 tahun tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap eksistensi hukum Islam dalam tata hukum nasional. Begitu juga dalam karakteristik hukum Islam di Indonesia. Jadi pada penjajahan Jepang ini tidak ada perubahan, tidak ada mengganti. Hanya saja mengganti bahasa dari bahasa Belanda ke Jepang. Sistemnya sama Belanda. Cuma mengganti saja bahasa Belanda ke bahasa Jepang. Ya, itulah intinya dari makalah. Nah, kesimpulannya biar jelas. Kesimpulannya, karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda adalah para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode. Pertama, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang disebut dengan reception in complexu, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Periode kedua menerima hukum Islam oleh hukum adat yang bisa disebut teori reception. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang yaitu mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional pada kolonial Jepang tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajah Belanda ke dalam bahasa Jepang. Tetapi pemerintah penduduk Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.